Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailiani SPD, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya bertugas pada SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat pagi, salam olahraga. Kami dari SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, sekolah yang melayani keberbakat olahraga ataupun sekolah perlakuan khusus, di mana dapat kami jelaskan di sini bahwa sekolah ini adalah salah satu dari 18 SMA yang melayani olahraga di seluruh Indonesia, yang kedepannya insya Allah akan kita bentuk seperti SKO di Ragunan. Sekolah ini didirikan pada tahun 2009, yang pada waktu itu semangatnya adalah untuk memfasilitasi atlet-atlet yang membela Provinsi Riau dalam PON 2012 di Provinsi Riau. Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah ini merupakan sekolah yang di bawah naungan dari bidang SMA di Dinas Pendidikan, dan juga dalam pelaksanaan program olahraganya di bawah bidang pendidikan dan layanan khusus ataupun PLK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang layanan konseling virtual secara daring ini. Terima kasih telah bersedia mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi ini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Apakah Ananda semua pernah melakukan layanan konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah. Oke. Jadi di sini layanan konseling kelompok itu adalah bentuk layanan atau bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK. Di sini Ibu sebagai konselor memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahannya yang dilakukan dalam situasi kelompok. Jadi tujuannya di sini sangat jelas untuk menyelesaikan permasalahan anggota kelompok yang kita selesaikan secara bersama-sama untuk mencari solusinya. Nah, itu pengertian dan tujuan dari konseling kelompok. Nah, cara pelaksanaan konseling kelompok, kita akan semua anggota nanti menyampaikan permasalahan yang ada pada diri masing-masing individu. Nanti kita carikan solusinya, nanti kita pilih permasalahan siapa yang akan kita bahas. Itu pelaksanaannya. Dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas yang kita pergunakan. Yang pertama yaitu azas sukarela. Nah, azas sukarela ini maksudnya semua anggota kelompok secara sukarela mengikuti kegiatan ini dan menyampaikan permasalahan yang ada. Terus yang kedua yaitu azas keterbukaan. Masing-masing anggota kelompok semuanya secara terbuka menyampaikan permasalahan yang ada, tidak menutup-nutupi. Jadi apapun permasalahan yang anggota kelompok miliki nanti menyampaikannya agar kita cari solusinya secara bersama-sama. Terus yang ketiga yaitu adanya azas kerahasiaan. Nah, di sini sangat jelas, Ibu rasa semua kita sudah tahu yang dimaksud dengan azas kerahasiaan, yaitu apa yang kita bicarakan di sini tidak akan keluar dari room ini. Jadi cukup kita yang mengetahui permasalahan apa yang kita bicarakan di sini. Oke. Nah, selama 1 jam pelajaran ke depan, lebih kurang 45 menit, kita akan melakukan layanan konseling kelompok ini. Kira-kira kita sepakat?
Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Oke, kita sepakat 45 menit. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Nanti semua anggota kelompok menyampaikan nama lengkapnya, nama lengkap, terus juga nama panggilan, cabang olahraga, dan juga hobinya masing-masing. Oke, dimulai dari Ibu sebagai pemimpin kelompok. Nama Ibu Mailiani, biasa dipanggil dengan Ibu Lia, atau ada juga yang manggil dengan Ibu Mel. Hobi ibu di sini sebagai guru BK atau pemimpin kelompok, hobi ibu membaca. Oke, kita lanjutkan. Silakan Rehan. Perkenalkan, nama saya Rehan Dianggara, biasa dipanggil Rehan. Cabur saya Anggar, hobi saya olahraga. Oke, lanjut Windri. Perkenalkan, nama saya Windri Dapi, cabur aero modeling, biasa dipanggil Windri. Rehan Windri. Oke, silakan Revan. Perkenalkan, nama saya Revan Rasyagandani, sering dipanggil Revan, cabur futsal. Hobinya? Berolahraga. Olahraga juga. Oke, Zilda. Oke, perkenalkan, nama saya Zulda Julia, biasa dipanggil Zulda, cabur atletik, hobi saya mempelajari bahasa asing. Oke, mantap sekali ya hobinya. Semoga bisa menguasai bahasa selain bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya Zudi, silakan. Perkenalkan, nama saya Zudi Abian. Biasa sering dipanggil Abian. Cabang olahraga saya adalah pencaksilat. Hobi saya olahraga. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini kita sudah tahu ya dari nama Ibu Lia atau Ibu Mel, terus ada Rehan, ada Windri, ada Revan, ada Zilda, dan juga ada Abian. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi, ini adalah layanan konseling kelompok yang akan kita lakukan selama 45 menit ke depan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan anggota kelompok dalam situasi permasalahan anggota kelompok dalam situasi kelompok. Nah, kira-kira apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di sini topik kita yaitu tentang disiplin, yaitu yang tidak mengikuti tata tertib sekolah. Nah, nanti semua anggota kelompok silakan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Ceritakan apa yang kalian hadapi, permasalahan yang kalian hadapi selama ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu mungkin dari Rehan. Silakan disampaikan permasalahan yang Rehan alami itu apa? Permasalahan yang saya alami yaitu adalah Rehan jarang sholat duha karena mungkin sering terlambat. Jadi takut terlambat dalam sekolah, jadi Rehan abaikan dulu sholat duhanya. Oke, jadi Rehan sering datang terlambat dan tidak sholat duha. Nah, itu permasalahan Rehan. Nah, kalau Revan permasalahannya apa? Sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Karena pintu terlalu lama. Oke. Berarti Revan hampir sama dengan Rehan, sering datang terlambat ke sekolah karena tidurnya lambat. Nah, kalau Windri permasalahannya apa? Tidak memakai atribut upacara yang lengkap. Nah, contohnya topi atau dasi ya. Berarti Windri sering tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara Senin, yaitu topi dan dasi. Nah, kalau Zilda? Zilda sering memakai kaos kaki pendek, sedangkan aturan sekolah untuk menganjurkan memakai kaos kaki panjang. Nah, jadi sering memakai kaos pendek, sementara kan sudah tahu ya aturannya harus pakai kaos kaki panjang. Nah, kalau Abian? Sering memakai baju yang tidak pas dengan harinya. Oh, berarti tidak memakai seragam sesuai dengan aturannya. Itu contohnya seperti apa? Apa bajunya di laundry, Bu? Belum kering.
Tidak, maksud Ibu sering tidak memakai seragam itu bagaimana? Biasa-biasa aja, Bu. Berarti saat mungkin orang pakai baju pramuka di pramuka, tapi Abian tidak memakai, masih tetap pakai putih abu-abu ya. Iya, Bu. Oke, nah di sini kita kan sudah tahu permasalahan, sudah masing-masing anggota sudah menyampaikan permasalahannya. Yang tadi Rehan sering datang terlambat dan menyebabkan tidak sholat duha. Nah, Revan juga datang terlambat, jadi dia juga tidak otomatis tidak duha ya Revan, karena datang terlambat tidak duha, terus juga bisa menyebabkan tidak mengikuti pelajaran pada jam pertama. Nah, kalau Zilda tadi tidak memakai kaos kaki sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kalau Windri tidak memakai atribut yang lengkap pada saat upacara bendera, tidak memakai topi ataupun dasi. Nah, sementara Abian tidak memakai seragam sesuai dengan aturan yang sudah ada. Di saat orang memakai baju pramuka, Abian masih pakai baju putih abu-abu. Nah, kira-kira di sini permasalahan siapa yang mau kita bahas pada tahap ini? Revan, Bu. Salah Revan. Yang lain gimana? Revan, Bu. Oke. Evan, Bu. Oke, baik. Nah, kita sepakat ya semua kalau kita akan membahas permasalahan Revan, yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Nah, sering datang terlambat ke sekolah. Nah, Revan coba ceritakan kepada kita semua. Revan itu datang ke sekolah itu terlambat, kira-kira penyebabnya apa? Apa yang Revan lakukan ketika malam hari dan yang bisa menyebabkan Revan itu terlambat datang ke sekolah? Karena tidur jam 12 jadi bangun kesiangan, Bu. Sama pengaruh teman. Oke, berarti tidurnya lambat, jadi akhirnya bangunnya kesiangan. Nah, menurut Zilda, apalagi yang menyebabkan Rehan itu datang terlambat itu apa kira-kira? Mungkin Revan biasanya tidak menyiapkan baju atau buku di malam harinya, jadi pagi harinya jadi dia menyiapkan dulu gitu, bisa menyebabkan keterlambatan dia sendiri. Berarti manajemen pengelolaan waktunya ya, karena belum dipersiapkan segala sesuatunya dari malam, makanya Revan akhirnya terburu-buru pagi ya, makanya dia bisa lambat di sekolah. Nah, menurut Rehan, kira-kira yang menyebabkan Revan terlambat itu apa? Menurut Rehan, yang menyebabkan Revan itu terlambat itu adalah Revan ketika di pagi baru tidur, dia tidak langsung mandi dan mempersiapkan diri, tetapi dia bermain HP dulu. Oh ya, berarti santai dulu ya. Mungkin Revannya santai dulu, jadi tidak segera mandi setelah bangun apa semua, tidak segera mandi, akhirnya terlambat juga. Berarti pengelolaan waktunya juga kurang bagus. Nah, menurut Windri, kira-kira apa yang menyebabkan datang ke sekolah itu apa? Mungkin masalah air, Bu. Oh, Jadi Revan ini ngantri. Berarti air di asrama ya, mungkin airnya kurang lancar, jadi menyebabkan ngantri mandi. Nah, karena kelamaan ngantri, akhirnya juga terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau menurut Abian yang menyebabkan datang ke sekolah itu apa? Datang terlambat itu? Mungkin karena faktor latihan juga, Bu. Karena waktu latihannya juga terbatas gitu kan, Bu. Karena itu juga. Oh, berarti latihan, maka selesai latihan lambat, jadi otomatis segala sesuatunya juga lambat, makannya juga lambat, mandi juga lambat, jadi makanya terlambat datang ke sekolahnya. Nah, kita sudah mendengar tadi penyebab datang terlambat itu ada beberapa. Nah, di sini kita akan mengubah tingkah laku yang kan tingkah lakunya kan tidak baik, dari datang terlambat akhirnya tidak bisa sholat duha, tidak bisa mengikuti pelajaran pada jam pertama. Nah, kita akan rubah ke depannya agar datangnya tidak terlambat. Bisa datang lebih awal sehingga bisa melakukan sholat duha, mengikuti pelajaran di jam pertama. Nah,
kita akan cari solusi bersama-sama. Kira-kira usaha apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau dari Rehan gimana? Usaha apa yang harus dilakukan Revan biar tidak terlambat ke sekolah? Tidur di malam harinya dipercepat, Bu. Dan ketika bangun diharapkan memakai alarm. Nah, berarti harus tidur lebih awal dan menggunakan alarm agar bangunnya lebih cepat. Nah, itu solusi dari Rehan. Nah, kalau menurut Zilda, apa usaha yang dilakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Mungkin usaha yang bisa dilakukan oleh Revan itu dengan geraknya lebih cepat, Bu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan sama Rehan itu harus cepat geraknya supaya tidak membuang banyak waktu. Itu bisa menyebabkan dia terlambat datang ke sekolah. Oh, berarti dia harus bisa memanajemen waktu dengan baik, berusaha agar ini waktunya tinggal 30 menit lagi, saya harus segera gitu ya. Berarti harus pengelolaan waktunya harus lebih baik. Nah, kalau menurut Windri, apa usaha yang dilakukan agar tidak terlambat datang lagi ke sekolah? Menanamkan niat dalam hati supaya cepat ke sekolah. Oke, berarti dimulai dari niat dulu ya, biar saya nih, berarti kita harus sugesti perintahkan anggota tubuh, saya harus datang cepat ke sekolah. Jadi segala sesuatunya harus berasal dari niat. Oke, bagus apa yang disampaikan Windri. Nah, kalau Abian, usaha apa yang dilakukan agar tidak datang terlambat lagi? Harus mempersiapkan semua dari malam hari agar supaya pas bangunnya tinggal pergi sekolahnya lagi. Oh, berarti dari malam kita harus sudah persiapkan mungkin bajunya, perlengkapan lainnya. Jadi ketika pagi walaupun kita mungkin agak telat selesai latihan, kita bisa buru-buru karena udah dipersiapkan. Jadi mandi langsung dipakai perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, oke. Kita sudah mendengar tadi, Revan sudah mendengar. Nah, kalau dari Revan sendiri, kira-kira usaha apa yang mau Revan lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Tidur lebih cepat, terus mempersiapkan buku-buku di malam hari. Oke, berarti usaha dari Revan, dia pertama harus tidur lebih awal agar bangunnya nanti juga terlambat, terus juga mempersiapkan segala sesuatunya perlengkapannya untuk ke sekolah. Nah, kita tadi sudah mendengarkan apa solusi yang diberikan oleh teman-teman atau anggota kelompok lainnya agar tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi kita akan beri waktu selama satu minggu ke depannya untuk merubah tingkah laku yang sering datang terlambat menjadi siswa yang disiplin, yang datang lebih awal agar bisa mengikuti sholat duha, terus juga bisa mengikuti pelajaran di jam pertama sehingga tidak akan menyebabkan nilainya rendah. Nah, nanti semua anggota kelompok nanti akan mengisi kontrak perilaku. Kalian buat kontrak perilaku ini nanti dikirimkan ke WA. Nah, kira-kira sepakat nggak kita kasih waktu selama 1 minggu untuk mengubah tingkah laku yang sering datang terlambat ke sekolah menjadi datang lebih awal? Sepakat. Oke, sepakat ya. Seminggu ke depannya kita akan lihat apakah tingkah laku itu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kira-kira jika apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan bisa berhasil, reward apa atau hadiah apa yang akan kalian berikan pada diri sendiri? Oke, dari Zilda dulu. Reward apa yang mau Zilda berikan untuk diri sendiri jika nantinya perubahan yang kita harapkan itu tercapai? Reward yang Zilda berikan ke diri Zilda sendiri itu dengan meluangkan banyak waktu untuk menjadi lebih baik lagi, memotivasi diri. Pokoknya hal-hal yang menyangkut dengan pribadi Zilda. Berarti Zilda harus memberi hadiah kepada dirinya, memberi banyak waktu luang untuk memotivasi diri. Nah, kalau Rehan, hadiah apa yang mau Rehan berikan untuk diri sendiri? Mungkin bisa dengan healing atau traveling mungkin ya.
Wes, berarti Rehan dia mau healing dulu sejenak. Sabtu Minggu kan libur, jadi dia healing dulu sejenak. Mungkin dia ke mall atau apa untuk merefresh mungkin ya Rehan ya, merefresh dirinya biar segar kembali. Nah, kalau Windri kira-kira reward apa yang mau Windri berikan untuk diri sendiri? Melakukan hal yang kita sukai, Bu. Nah, melakukan hal yang disukai itu contohnya seperti apa? Seperti main HP, jajan. Wis, berarti Windri dia kasih hadiah untuk dirinya bermain HP lah. Karena apa yang diinginkan sudah tercapai, dia memuaskan hatinya biar dia main HP sepuasnya, jajan yang banyak ya. Nanti jangan lupa ya dibagi semua anggota kelompoknya. Oke, nah kalau Revan, jika Revan berhasil mengubah tingkah lakunya apa? Apa yang hadiah yang Revan belikan untuk diri sendiri? Pergi keluar kota, Bu. Yes. Revan dia mau healing keluar kota ya untuk menyegarkan pikiran juga ya Revan, biar hatinya senang dan jadi nanti lebih semangat lagi ya ke sekolahnya bisa. Itu bagus, mantap. Nah kalau Abian, apa reward yang Abian berikan untuk diri sendiri jika tercapai nantinya? Lena-lena di asrama, Bu. Wis, berlena ya, santai ya di asrama ya, mau tidur mau apa pokoknya membahagiakan diri lah ya. Bu. Wis, itu bagus, berarti hadiah yang diberikan. Nah, itu reward yang kalian berikan. Nah, jika nanti apa yang kalian harapkan, yang kita harapkan tidak tercapai, kira-kira punishment apa? Apa yang kalian berikan untuk diri, hukuman terhadap diri sendiri? Nah, dari Zilda dulu, hukuman apa yang mau Zilda berikan untuk diri sendiri? Mungkin hukuman yang akan Zilda berikan ke diri Zilda sendiri apabila hal yang Zilda ingin itu tercapai itu dengan membersihkan asrama mungkin. Bersihkan asrama, wes bagus. Biar lebih termotivasi lagi ya, lebih rajin gitu ya. Oke, kalau dari Windri apa punishment untuk diri sendiri? Dari Windri mungkin kalau udah ditegur atau kena marah tuh jadi mikir sendiri, Bu, dan berubah. Jadi lebih introspeksi diri ya, kira-kira apa yang menyebabkan apa yang saya capai tidak berhasil itu. Nah kalau dari Rehan apa punishment untuk diri sendiri? Mungkin bisa dengan cara uang jajan bulanan dipotong. Nah, uang jajannya dipotong ya, jadi terasa ya kalau uang jajan dipotong, jadi terasa oh jadi sedikit jajannya, jadi ada motivasi untuk berubah ya. Oke, kalau Revan apa punishment-nya untuk diri sendiri? Sama keadaan, Bu. Uang jajan dipotong. Uang jajan juga dipotong. Jadi dengan sedikit uang jajan jadi ada perasaan takut ya, nanti kalau saya tidak berhasil nanti uang jajan saya jadi sedikit. Nah, kalau Abian? Ya, Membersihkan masjid untuk 1 minggu ke depan, Bu. Oke, Abian mantap sekali. Abian menghukum dirinya sendiri agar dia membersihkan masjid selama 1 minggu ke depan. Jadi ada motivasi nantinya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, baik, sebelum kita akhiri layanan konseling kelompok ini, Ibu akan coba sampaikan lagi. Kita tadi sudah membahas tingkah laku yang dari sering datang terlambat ke sekolah yang menyebabkan tidak sholat duha, terus juga tidak mengikuti pelajaran, sering tidak mengikuti pelajaran di jam pertama. Karena otomatis kalau kita telat datangnya, otomatis juga telat ikut belajarnya. Nah, kita tadi sudah mendengar dari anggota kelompok semuanya solusi-solusi yang diberikan, yaitu mungkin tidur lebih awal agar bangunnya juga lebih cepat, terus juga menghidupkan alarm, terus juga ada mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan besok paginya, segala perlengkapan dan yang lain sebagainya. Nah, kita sesuai yang kita sepakati tadi, kita selama 1 minggu ke depan kita akan lihat perubahan tersebut. Jika nanti berhasil, alhamdulillah apa yang kita harapkan. Jika tidak berhasil, kita akan melakukan konseling lanjutannya untuk waktu yang lain. Nah, sebelum Ibu ucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok karena sudah bersedia mengikuti layanan konseling kelompok ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti layanan ini? Apa yang Ananda rasakan? Yang pertama itu lega, Bu.
Lega, berarti merasa lega karena apa yang menjadi beban selama ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu kegiatan layanan konseling kelompok kita. Tetap jaga kesehatan, ikuti semua aturan yang berlaku di sekolah. Jadilah siswa-siswi yang disiplin, semoga nanti juga mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, setelah ini silakan melanjutkan kegiatan masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.